Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Hari ini kita akan membahas 7 tips closing sales anti gagal yang jarang dibahas orang. Gua nggak akan ngasih teori mulu, tapi gua kasih strategi yang udah terbukti berhasil di lapangan. Siap-siap catat ya, karena ini bakal game changer buat sales kamu. Dalam video ini, kamu akan belajar cara mengenali pola keputusan customer, manfaatin social proof secara cerdas, sampai trik ciptain scarcity effect yang bikin closing makin mudah. Gua bakal bongkar abis semua rahasianya. Data berdasarkan riset dari Harvard Business Review, Salesforce, dan Sales Insights Lab. Jadi nggak asal ngomong ya, ini data-driven content. Cocok banget buat sales pemula, sales door-to-door, marketing online, dan siapa aja yang pengen jago jualan. Sebelum ngejar target, lo harus tahu dulu siapa yang lo kejar. Sama kayak macarin cewek, lo harus tahu dulu dia suka apa. Nggak mungkin kan lo ajak nonton horor kalau dia penakut. Nah, di sales juga gitu. Lo harus tahu customer lo itu tipe yang gimana. Pertama, cobain deh dengerin mereka baik-baik. Mereka lebih suka produk yang simple atau yang kompleks. Mereka butuh produk lo sekarang atau nanti. Kalau lo udah tahu tipe customer lo bisa sesuaikan pendekatan lo. Kedua, jangan lupa riset. Manfaatin media sosial, website, atau platform lain buat ngerti pain point mereka. Kalau lo udah ngerti masalah mereka, lo bisa tawarin solusi yang tepat sasaran. Ingat, closing itu bukan tentang maksa orang buat beli, tapi tentang bantu mereka dapetin solusi terbaik. Jadi, kenali customer lo sebaik mungkin, dan lihat gimana closing lo jadi lebih mudah. Sales lo. Pernah nggak sih lo ngerasa pengen banget beli sesuatu gara-gara takut kehabisan? Nah, itu dia yang namanya scarcity effect atau efek kelangkaan. Ini trik psikologis yang ampuh banget buat bikin orang take action. Gimana caranya? Pertama, kasih batasan waktu. Misalnya, lo bisa bilang promo ini cuma berlaku sampai besok, atau stok terbatas, cuma 10 pieces lagi. Batas waktu bikin orang ngerasa harus cepet-cepet beli sebelum ketinggalan. Kedua, lo juga bisa kasih batasan kuantitas. Misalnya, hanya untuk 100 pembeli pertama, atau stok menipis, segera dapatkan sebelum kehabisan. Batas kuantitas bikin orang ngerasa produk lo itu eksklusif, dan mereka harus cepet-cepetan dapetin. Tapi ingat, jangan keseringan pakai trik ini ya. Kalau keseringan, customer bisa ilfeel dan nganggep lo cuma modal gimmick doang. Mereka akan jadi customer setia lo. Chapter 5, Storytelling, bikin penawaran lo lebih hidup. Manusia itu suka cerita lo. Cerita udah jadi alat buat menyampaikan pesan dan nilai-nilai. Nah, lo juga bisa manfaatin storytelling buat bikin penawaran lo lebih menarik. Pertama, tentuin dulu pesan apa yang ingin lo sampaikan. Apakah lo mau nunjukin gimana produk lo bisa menyelesaikan masalah customer? Atau lo mau membangun brand image yang kuat? Kedua, buat cerita yang relevan sama target market lo. Gunakan bahasa yang mudah dimengerti dan hindari bahasa teknis yang bikin pusing.
Cerita yang bagus itu yang mudah diingat dan mengena di hati. Ingat, storytelling itu bukan tentang ngarang cerita bohong, tapi tentang mengemas pesan lo dengan cara yang lebih menarik dan mudah diingat. Gunakan storytelling dengan tepat, dan lihat gimana closing lo jadi lebih mudah. Chapter 6, jual solusi, bukan cuma produk. Customer itu nggak peduli sama produk lo, mereka peduli sama masalah mereka. Jadi, jangan cuma jual produk, tapi jual solusi. Pertama, pahami dulu masalah customer lo. Apa yang mereka butuhkan? Apa yang bikin mereka pusing? Kalau lo udah ngerti masalah mereka, lo bisa tawarin produk lo sebagai solusinya. Kedua, fokus sama benefit, bukan fitur. Jangan cuma ngejelasin spesifikasi produk lo, tapi jelasin juga gimana produk lo bisa bikin hidup mereka lebih mudah, lebih hemat, atau lebih bahagia. Ingat, orang beli produk karena mereka butuh solusi. Jadi, tawarkan solusi yang tepat untuk masalah mereka, dan lihat gimana mereka akan dengan senang hati membeli produk lo. Gimana closing rate lo akan meningkat. Outro, see you di puncak kesuksesan. Terima kasih sudah menonton. Gua harap 7 tips ini bisa bantu lo closing sales lebih banyak dan lebih cepat. Ingat, sales itu tentang membantu orang, bukan tentang memaksa orang. Jadi, berikan yang terbaik buat customer lo, dan kesuksesan pasti akan mengikuti. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk tips-tips menarik lainnya. Gua bakal terus kasih strategi jitu buat ningkatin penjualan lo. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan semoga closing sales kamu makin sukses.